wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Anak-anak, sekarang Ibu Guru mau melanjutkan cerita tentang sifat Nabi yang kedua, ya, yaitu rendah hati seperti Rasulullah. Apa itu rendah hati? Ada yang tahu? Pintar sekali. Rendah hati sama dengan tidak sombong, ya. Jadi sifat Rasulullah itu beliau sangat rendah hati atau tidak sombong. Yuk kita lihat kisahnya yang pertama. Nah, kau tidak, Rasulullah itu berasal dari keluarga yang terhormat. Namun Rasulullah tidak pernah merasa paling hebat. Dengan siapapun Rasulullah bersahabat. Makanya Rasulullah memiliki teman yang banyak, ya. Oke, lanjut lagi. Coba kita lihat gambarnya. Tikar ini adalah tempat tidurnya Rasulullah. Suatu ketika Umar menemui Nabi. Tampak jelas ada bekas tikar di pipi Rasulullah. Umar sangat sedih karena raja-raja duduk di atas singgasana, tapi Rasulullah yang bisa melakukan itu tidak melakukannya. Beliau tidur beralas tikar biasa. Betapa rendah hatinya Rasulullah. Yuk kita lihat lagi. Nah, ketika para sahabat berkumpul, maka saat Rasulullah melewati sahabatnya, Rasulullah selalu menyapa, "Assalamualaikum." Maka jawab para sahabat itu, "Waalaikumsalam." Nah, kita lihat Rasulullah itu sering menyapa, ya, tidak pernah sombong, tidak angkuh. Kalau lewat di depan teman-temannya, beliau tidak pernah merasa sombong. Bahkan beliau menyapa dengan mengucapkan salam. Yuk kita lihat lagi. Ini dia. Banyak orang munafik yang melanggar sumpah. Tapi Rasulullah, walaupun Rasulullah kesal sama orang munafik itu, tapi Rasulullah tetap tersenyum dan ramah dan menyambut orang-orang tersebut. Ya, lihat lagi. Ini banyak makanan. Nah, kita tahu istri Rasulullah namanya Aisyah. Aisyah itu sering melaksanakan tugas-tugas di rumah dan pasti kelelahan. Tahu tidak? Rasulullah itu selalu membantu Aisyah. Kadang Rasulullah memasak, kadang Rasulullah menambal baju, memperbaiki sandal, dan semua yang beliau bisa. Itu Rasulullah sering membantu istrinya, yaitu Aisyah. Lihat lagi ya. Tuh, saat berada di Madinah, ada seorang anak memegang tangannya Rasulullah. Ia ingin Rasulullah menemaninya. Dengan santun, Rasul turut anak itu. Jadi anak itu memegang tangannya Rasulullah, selalu diikuti. Rasulullah tidak marah, ya. Jadi kalau ada anak-anak yang mau bermain dengan beliau, beliau pasti menemaninya. Yuk kita lihat lagi. Nah, ini dia. Rasulullah adalah pemimpin yang mulia, namun senang bergaul dengan siapa saja, terutama dengan orang yang miskin. Jadi kalau ada orang miskin, beliau tetap menemaninya. Beliau itu tidak pernah sombong. Mau miskin, mau kaya, beliau tetap berteman. Lihat lagi nih. Pernah suatu ketika Adi bin Hatim bertamu ke rumah Nabi. Bantal pun disodorkan kepada Abi. Silakan duduk di sini, sabda Nabi. Kemudian Adi menjawab, "Bantal ini hak engkau ya Rasulullah." Namun apa yang dijawabkan Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tamuku harus aku hormati." Jadi kalau ada yang bertamu ke rumah Nabi, Nabi selalu menghormati tamu itu. Karena kita pernah dengar kan, tamu adalah raja, ya. Oke, lanjut lagi. Abu Umair menangis pada suatu hari. Kenapa menangis? Karena burung peliharaannya telah mati. Dengan penuh kasih sayang, Nabi menghampiri, menghibur Abu Umair yang sedang bersedih hati. Coba kita lihat. Ketika ada yang bersedih, kemudian ini burungnya meninggal, apa yang burungnya mati, Rasulullah menghibur.
Betapa rendah hatinya. Jadi kita harus meneladani sifat Rasulullah. Jika ada teman kita bersedih, kita harus menghiburnya. Ya teman-teman. Oke, lihat lagi. Nah, pernah juga Zahir yang sederhana berasal dari desa. Kata orang wajahnya buruk rupa. Namun Nabi senang bergaul dengannya. Zahir pun semakin cinta kepada Nabi yang rendah hati dan mulia. Nah, kalau kita punya teman yang buruk rupa, itu kan ciptaan Allah. Tetap kita temani, tetap kita bergaul ya. Tidak boleh kita sombong, tidak mau berteman dengan orang yang buruk rupa. Oke nak, iya. Eh, Habis ya ceritanya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di cerita selanjutnya. Semoga kita bisa meneladani sifat Rasulullah yang rendah hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.